Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kedua kita hari ini, yaitu kita akan melanjutkan eh, pertemuan yang minggu lalu, di mana pengenalan eh, kurva S atau schedule pelaksanaan proyek telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Sedangkan pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana mendistribusikan bobot daripada masing-masing uraian item pekerjaan terhadap mingguan dan bulanan ya dari periode pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan ini. Baik, pada divisi 1 ya, divisi 1 atau umum di sini yang pertama yaitu ada item pekerjaan mobilisasi. Mobilisasi sendiri memiliki pengertian yaitu mengerahkan sumber daya ke lokasi proyek ya, di mana lingkup kegiatan mobilisasi yaitu salah satunya adalah penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang akan digunakan untuk base camp bagi penyedia jasa. Kemudian juga mobilisasi yaitu mendatangkan personil penyedia jasa ataupun personil inti, begitu juga dengan personil konsultan, apakah misalnya petugas K3 ahli ya segala jenis personil sumber daya manusianya ya ke lokasi kegiatan. Kemudian juga termasuk mobilisasi alat berat ya ke lokasi kegiatan ya. Alat berat yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Nah, adapun mobilisasi ini sendiri harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal SPMK ya, surat perintah mulai kerja. Nah, 60 hari tersebut merupakan waktu maksimal ya, di mana kontraktor harus melakukan mobilisasi. Karena itu, maka 70% bobot daripada mobilisasi ini harus terrealisasi oleh penyedia jasa dalam waktu 5 minggu ya. Nah, jadi di sini kita anggap 70% bobot daripada mobilisasi diselesaikan dalam waktu 5 minggu ya. Nah, maka didapat bobot mingguannya adalah 1,86 ya, karena tadi mobilisasinya harus kita selesaikan dengan bobot 70% dalam waktu 5 minggu, maka bobot mingguannya adalah 1,86 ya selama 5 minggu. Nah, jadi bobot mobilisasi tadi sebesar 70% telah dilaksanakan dalam waktu 5 minggu ya. Sedangkan sisanya 30% lagi yaitu demobilisasi. Yaitu demobilisasi di sini adalah penarikan alat berat dan juga personil dari lokasi proyek ya. Jadi kita anggap 30% demobilisasi di 2 minggu
terakhir sebelum masa PHU ya. %30 ya, dikali bobot mobilisasinya 2,66 tadi ya. Dibagi 2 ya, karena kita akan mendistribusikan selama 2 minggu ya. Nah, dengan demikian bobot daripada mobilisasi telah terdistribusi ya, yaitu tadi 70% bobot mobilisasi didistribusikan pada 5 minggu pertama, 5 minggu di awal pelaksanaan ya, dan demobilisasi di 2 minggu terakhir. Nah, kemudian selanjutnya adalah nomor item 181, yaitu manajemen dan keselamatan lalu lintas. Adapun manajemen dan keselamatan lalu lintas, yaitu penyedia jasa atau kontraktor ini juga harus atau berhak menyediakan tenaga manajemen keselamatan lalu lintas ini yang bertugas di dalam mengendalikan dan melindungi para pekerja. Dan juga tenaga manajemen keselamatan lalu lintas ini juga bertugas di dalam pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi ya. Contohnya seperti ya petugas bendera atau flagman yang bekerja di dalam melakukan pengaturan lalu lintas agar pengguna jalan aman dan nyaman ketika melewati atau berada di daerah proyek ya. Baik, adapun bobot daripada manajemen dan keselamatan lalu lintas di sini adalah 0,72, di mana distribusi daripada bobot tersebut yaitu merata di setiap minggunya ya. Kenapa dia merata di setiap minggunya? Karena pengamanan keselamatan lalu lintas dalam proyek ini harus dilakukan setiap hari selama berlangsungnya periode pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan ini. Adapun di sini karena mingguan kita ada 20, karena jumlah mingguan kita pada periode pelaksanaan ini ada 24 minggu ya, maka bobot daripada manajemen dan keselamatan lalu lintas ini akan kita distribusikan ke dalam 24 minggu ya. Jadi sama dengan bobot 0,72 kita bagi dengan 24 ya, maka didapat bobot mingguannya adalah 0,03% ya. Nah, kemudian kita distribusikan 0,03 bobot tersebut ke tiap mingguannya.
Nah, dengan demikian bobot daripada distribusi bobot daripada manajemen keselamatan lalu lintas telah selesai ya. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka bobotnya adalah sama dengan bobot mingguan ini sama dengan bobot total item pekerjaan manajemen dan keselamatan lalu lintas ini ya. Baik, selanjutnya yaitu ada galian untuk selokan drainase dan saluran air. Nah, jadi untuk pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air ini kita anggap pekerjaannya dikerjakan pada bulan Maret misalnya ya. Pada bulan Maret, yaitu dari tanggal 8 sampai dengan 7 April ya. Jadi ada 4 minggu ya. Maka bobot daripada galian untuk selokan drainase dan saluran air ini kita bagi 4. Nah, kemudian kita distribusikan ke dari tanggal 8 Maret sampai dengan 7 April ya. Maka jumlah totalnya adalah 0,49. Nah, kemudian item berikutnya yaitu 2311, yaitu saluran berbentuk U tipe DS3. Nah, kita anggap pekerjaan ini dikerjakan dari tanggal 1 sampai dengan 7 Februari ya, sampai 24 sampai dengan 31 Mei ya. Ini ya. Sekitar 16 minggu ya. Sekitar 16 minggu. Maka bobot ini kita bagi 16 minggu ya. Nah, sebenarnya bobot daripada masing-masing item pekerjaan seperti saluran berbentuk tipe DS3 ini sebenarnya jumlahnya tidak sama ya, didistribusikan ke mingguannya. Sebenarnya tidak sama ya, tapi karena ini lagi kita belajar, maka kita anggap sama ya. Nah, kemudian pekerjaan selanjutnya yaitu nomor item pekerjaan 2.4.3 yaitu pipa berlubang banyak. Untuk pekerjaan drainase bawah permukaan kita anggap dikerjakan pada 3 minggu terakhir ya, yaitu pada minggu 16 sampai dengan 23 Juni ya, sampai dengan 8-15 Juli. Sama dengan kita bagi bobot pipa berlubang banyak tadi 0,10 kita bagi 3 ya, karena kita distribusikan selama 3 minggu.
Kemudian pekerjaan selanjutnya yaitu nomor item 3.11a yaitu galian biasa. Nah, untuk galian biasa ini kita anggap dikerjakan pada minggu 8 pada bulan Februari ya, dari tanggal 8 Februari sampai dengan 8-15 Maret ya. Itu sekitar 5 minggu ya. Jadi sama dengan bobot galian biasanya kita bagi 5. Karena akan kita distribusikan selama 5 minggu ya. Nah, sebenarnya bobot tersebut kita distribusi tidak sama per mingguan seperti ini ya, 0,52, 0,52, 0,52, 0,52. Tapi biasanya di lapangan kadang di sini misalnya 0,92 gitu ya. Nah, di sini 0,65, 0,65, 0,19 ya, 0,19 ya, tapi namun bobot total mingguan ini sama dengan bobot daripada bobot total galian biasanya ya. Nah, tapi karena kita sekarang sedang belajar agar mudah dan lebih mudah dipahami, maka akan kita distribusikan sama rata saja per mingguannya. Nah, tadi sama dengan 2,61 kita bagi 5 ya, karena akan kita distribusikan selama 5 minggu. Nah, jadi masing-masing bobot masing-masing mingguannya adalah 0,52. Kemudian pekerjaan item berikutnya adalah 3.21a yaitu timbunan biasa dari sumber galian. Maka kita anggap pekerjaan ini dilaksanakan di akhir ya, di 2 minggu terakhir, yaitu 17 dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juli sampai dengan 8-15 Juli ya. Kita anggap distribusi hanya selama periode 2 minggu pekerjaan tersebut. Ini sama dengan 0,40 kita bagi 2 ya. Karena kan kita distribusikan ke dalam 2 minggu ya. Nah, kemudian item berikutnya yaitu 322A timbunan pilihan dari sumber galian, di mana timbunan pilihan dari